Pemirsa, intens investigasi. Sepertinya hampir seluruh masyarakat dan warganet di tanah air sudah mengetahui aksi kebaikan dan sikap tolong-menolong yang kerap dilakukan pesinetron yang juga kini menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad? Ya, tercatat beberapa kebaikan sempat dilakukan olehnya, mulai dari membantu masyarakat hingga sejumlah rekan selebriti yang sedang tertimpa musibah, baik secara ekonomi maupun persoalan lain dalam hidup mereka. Dan kali ini aksi kebaikan itu kembali berlanjut saat Raffi mengetahui kondisi seorang aktor sekaligus komedian yang tengah berjuang melawan sakit, yakni Fahmi Bo. Melanjutkan komunikasi yang sebelumnya sempat dilakukan lewat video call, Raffi melalui unggahan di akun media sosialnya kemarin tampak datang langsung ke kediaman Fahmi Bo dan berjanji akan memberikan yang terbaik bagi sang aktor yang dulu dikenal dengan tubuh berisi dan penuh tawa itu. Lantas seperti apa momen haru saat Raffi datang menjenguk? Bagaimana pula perbincangan hangat mereka di tengah kondisi Fahmi Bo yang kini hanya bisa berbaring lemah di atas tempat tidur sederhana beralas lantai? Dan lalu benarkah pula selain menjanjikan bantuan pengobatan, suami dari Nagita Slavina ini juga berjanji akan membantu Fahmi Bo mendapatkan pekerjaan setelah ia pulih nanti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, momen haru saat kunjungan langsung Raffi Ahmad ke kediaman sang aktor Fahmi Bo memang seakan menjadi sebuah hari terindah dalam hidupnya sang aktor. Bagaimana tidak, bukan hanya datang berkunjung seperti yang mungkin dilakukan beberapa masyarakat lainnya, tapi Raffi datang dengan sebuah tindakan nyata, yaitu akan membawa Fahmi Bo ke rumah sakit terbaik agar bisa sembuh dari penyakit stroke dan jantung yang kini sedang dialaminya. Datang dengan tampak hanya mengenakan kemeja santai. Raffi dalam kunjungannya tersebut pun bahkan tampak langsung menyapa sang aktor. Dan dalam percakapan singkatnya, Raffi pun terus memotivasi Fahmi dan keluarga agar tetap semangat dalam menjalani cobaan hidup yang pastinya sulit untuk mereka tersebut. Tak berhenti di situ. Raffi masih dalam kunjungannya tersebut pun juga menghubungi sang mertua, Rieta Amalia, untuk memberitahu langsung kondisi Fahmi Bo. Dan di akhir perbincangan, Raffi pun berjanji akan melakukan yang terbaik dan mendoakan Fahmi Bo untuk bisa segera sembuh dari penyakit yang sedang menimpanya. Mohon maaf, ini baru komunikasi sekarang. Besok insya Allah aku langsung ke sana. Ya, semangat ya Papi ya. Sakit. Dulu kita pernah main film lebar. Main layar lebar dulu. Iya bener. Lagi sakit mah. Tadi bilang katanya main sama mama. Hah? Stroke. Stroke sama jantung. Mau Afif bawa ke rumah sakit tapi dianya takut. Dikasih motivasi nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan? Biar kasih semangat. Tadi bilang katanya pernah main film sama mama, makanya video call. Iya sekarang. Iya, oke. Nah, udah dibawa. Oke, Ma. Ya. Oke, nanti dicek lagi. Ya. Nanti kasih tahu Mama ya. Ya, oke, Ma. Oke.
Bismillah. Ya, kasih udah disemangatin tuh. Sementara itu, seperti sudah kita ketahui bersama, sakit yang dialami aktor yang dulunya dikenal dengan tubuh berisi dan penuh tawa itu bukan baru menimpanya baru-baru ini. Tersiar kabar bahwa sakit yang dialaminya mulai terjadi tahun 2018 silam. Fahmi mengalami stroke yang membuat sebagian wajahnya kaku dan gerak tubuhnya terbatas. Setelah mendapat serangan stroke, Fahmi Bo pun dikabarkan mendapatkan rangkaian komplikasi serius yang ia derita hingga kini. Terbaru Fahmi saat ditemui tim intens investigasi di bulan September, lalu sempat menceritakan kondisinya saat baru keluar dari rumah sakit. Seperti inilah cerita Fahmi Bo. Dan terkait sang mantan istri yang menurutnya masih tetap datang untuk membantunya, walaupun ia sendiri tak bisa memberikan apapun untuk mantan istrinya tersebut. Kemarin pulang dari rumah sakitnya kemarin. Jam berapa tuh? Jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang, ya. Ya katanya kondisinya jantungnya udah bagus. Semuanya udah bagus ya pokoknya. Saya tinggal kaki kan. Kakinya benar-benar lemah dua-duanya. Jadi sekarang kakak di sana kalau kakinya kan ortopedi. Nah itu biasanya rawat jalan gitu. Iya nanti insya Allah kalau ada rezekinya apa-apanya gitu mau berobat ortopedinya. Soalnya kan sih bingung kalau naik mobil Grab nggak bisa, harus ambulan. Iya makanya ya usaha aja dulu ntar gimana caranya bisa terapi kaki gitu. Ya alhamdulillah keluarga aku ya, khusus keluarga aku ya, anak-anak sampai mantan istri pun juga bantuin ya BAB, bersihin BAB, bantuin pampers dan lain-lain. Pokoknya aku bersyukur banget gitu. Walaupun udah gak ada hubungan sama istri, tapi dia mau membantuin dan ikhlas. Dia bilang ya, tenang aja, bingung habisnya, udah gak bisa gerak, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia datang mau bantuin bersihin kotoran, bersihin BAB. Hanya terlalu aja senang. Kalau nggak bisa, mungkin anak-anak juga belum bisa mau bersihin. Sedikit beralih dari sakitnya Fahmi Bo dan hal-hal baik yang dilakukan olehnya. Sebelumnya niat serupa agaknya ingin kembali dilakukan Raffi, khususnya perihal rekan seprofesinya Amar Zoni yang sedang tertimpa musibah dan kabarnya harus menjalani masa hukumannya di rumah tahanan Nusa Kambangan. Niatan tersebut pun disampaikan Raffi usai menghadiri acara bersama Ketua BNN atau Badan Narkotika Nasional di kawasan Cibubur, Jakarta Timur saat itu. Lantas kapankah Raffi akan terbang ke sana dan mengunjungi Amar Zoni? Rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga di dalam? Ya kita lihat. Ingin menyemangati, memberikan dan menitipkan pesan-pesan ya khususnya kepada generasi muda penerus bangsa ini ya agar betul-betul bisa menjadi percontohan yang ada di sini ya, memberikan pesan-pesan, mengglorifikasi untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah mencoba narkoba karena sudah jelas narkoba merusak baik secara kecerdasan, secara kesehatan dan juga anak-anak kita ini adalah aset.
Kalau sampai mencoba dan masuk di dunia narkoba, kita bisa membayangkan kehancuran yang akan menanti. Untuk itu, mari dan kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala BNN Indonesia mengajak segenap pihak, kementerian terkait, badan, anak-anak, semua yang ada di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kita mengglorifikasi bahaya narkoba yang menghantui anak-anak kita. Sebagai generasi muda, agaknya memang tak terbayang bagi Raffi bisa sampai di posisinya sekarang. Sebelumnya atau kunjungan ke Pulau Dewa Bali saat itu, Raffi mengaku bangga dan bahagia ketika ditunjuk menjadi utusan khusus kepresidenan. Raffi di momen yang sama juga menceritakan kebahagiaannya juga bertambah-tambah pasca mendapatkan dukungan dari salah satu sahabatnya pengusaha asal Bali, yaitu Ajik Krishna. Salah satu bentuk dukungan Ajik Krishna adalah dengan mengundangnya hadir di acara Festival Seni dan Budaya Krishna Sabha 2025 di Bali yang digelar pada bulan Juni lalu. Ketika itu, Raffi Ahmad mengaku bangga kepada Ajik Krishna yang sukses membuat festival megah, yang dinilai Raffi sejalan dengan program pemerintah khususnya bidang yang diampu Raffi, yaitu kreatif, seni, dan budaya. Ya, tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa support sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, bahwa ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena tim. Bisa ceritain Ajik undang Raffi ini sebagai apa nih dia? Nah, Raffi nanti itu sebagai utusan presiden. Yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Raffi udah teman saya dari muda. Saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya, dan beliau menyambut itu baik. Nah, kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif, seni dan budaya, dan di utusan presiden dia tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah, nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat memang bidangnya dia, dan tepat ya. Kebetulan juga bidangnya Ji. Awal saya udah bilang ini kita festival ini kita betul-betul mandiri, kita betul-betul harus menjadi contoh, harus menjadi contoh buat kita, harus membantu pemerintah, bukan kita yang minta-minta sama pemerintah. Makanya saya dari awal bilang pokoknya Raffi datang. Segala sesuatu, pokoknya saya itu mandiri dari dulu, karena saya diajarkan udah dari mandiri dari dulu. Nah, makanya saya terima kasih sama Raffi dengan waktu yang gede, dengan kesibukannya, dengan waktunya yang begitu padat, masih bisa menyempatkan datang ke acaranya Ji. Dan terutama juga untuk ngasih semangat untuk anak-anak muda biar tambah kreatif. Justru aku terima kasih sama Aji, karena Aji ini mandiri semuanya, membantu pemerintah juga. Ini juga menjadi membantu program aku juga malah justru untuk mensosialisasikan ke para pekerja seni dan generasi muda. Jadi ini juga menjadi salah satu contoh juga. Contoh, makanya aku senang juga, mudah-mudahan teman-teman wartawan juga nanti kan di sosial media, bahwa langkah jejaknya Aji ini patut dicontoh untuk generasi muda selanjutnya. Kita ini harus ringan tangan, maksudnya bukan ringan tangan suka mukul, tapi ringan tangan untuk suka bekerja, menolong orang, berdiri di kaki sendiri dalam keadaan apapun. Jadi terima kasih untuk Aji. Ada lagi yang terakhir? Ada yang terakhir lagi. Ini lagi pembebasan lahan 20 hektar untuk membangun apa? Satu-satunya nanti akan ada kampung UMKM di Indonesia, tempatnya. UMKM. Kita bebaskan lahan 20 hektar. Di sini? Di Bali Utara. Kita membangun kampung UMKM. Nanti kita akan bangun rumah adat zaman dulu, tapi di dalamnya ada produksi. Top, mantap is the best. Mantap is the best. Kembali pada sosok Raffi Ahmad
yang sepertinya hampir seluruh masyarakat dan warga net di tanah air sudah mengetahui aksi kebaikan dan sikap tolong-menolong yang kerap dilakukannya. Sebelumnya beberapa nama selebriti lain pun sempat mengalami hal serupa, yaitu dibantu Raffi dalam hal ekonomi. Seperti apa cerita komedian Bedu dan Empok Atiek saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya, kembali pada sosok Raffi Ahmad yang sepertinya hampir seluruh masyarakat dan warganet di tanah air sudah mengetahui aksi kebaikan dan sikap tolong-menolong yang kerap dilakukannya. Dan salah satu orang yang mungkin sempat merasakan kebaikan Raffi adalah komedian bernama Asli Harabdu Thohar atau yang akrab disapa Bedu. Mengaku sempat kesulitan dalam hal ekonomi saat itu. Bedu bahkan sampai berniat menjual rumahnya yang telah menyimpan banyak kenangan indahnya bersama keluarga. Namun, ketika Bedu sulit menemukan solusi, pertolongan datang dari Raffi Ahmad. Hal itulah yang membuat Bedu melihat sosok Raffi Ahmad sebagai orang yang baik hati, ringan tangan dalam menolong sesama, tanpa berharap akan dikembalikan ataupun balasan. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta, nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Saya bilang, Vi, dong Vi, ajak gue kerja lah. Kalau ada apa-apa, ajak gue lah gitu kan. Gak apa-apa dah, gue jadi asisten lu, gak apa-apa dah gitu kan. Bawain tas lu, gak apa-apa. Lu bisa aja lu bos, bercanda-bercanda gitu kan. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang membantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang, itu nggak jadi masalah. Selain komedian Bedu, artis lain yang juga sebelumnya pernah merasakan pertolongan dari Raffi Ahmad adalah Empok Atiek. Kabarnya, Raffi Ahmad seringkali mentransfer uang senilai 5 juta rupiah setiap bulannya untuk Empok Atiek. Dan rupanya, menurut penuturan Empok Atiek, Raffi juga melakukan hal yang sama kepada banyak artis sejak lama. Hingga Empok Atiek pun tak mengetahui apa alasan Raffi Ahmad yang begitu ringan tangan dalam membantu banyak orang. Dan yang baru terungkap adalah sahabat-sahabat artis yang tengah sepi job dan mengalami kesulitan secara ekonomi. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal Empok ketemu dia, udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa Pak? Ya paling sedikit 5 juta lah. Asal kayak kemarin kita jadi bintang tamu di ketemu Raffi tuh, aduh sampai lupa. Di Trans TV lah gitu. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama Empok gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat Empok, karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Asal ketemu bilang udah ditransfer. Itu udah lama Po, maksudnya? Udah lama. Dari berapa tahun? Udah lama. Lama banget itu Po. Pokoknya kalau ketemu dia nggak inget berapa tahunnya, pokoknya udah lama banget. Zaman dulu, zaman Tukul masih aktif juga begitu tuh. Asal ketemu nomor rekening SMS-an kayak gitu. Pasti tuh Tukul juga. Emang udah ditransfer kayak gitu. Iya nggak tahu. Sempet nanya nggak? Iya, tapi kenapa sih selalu transferin? Emang nggak boleh kalau saya sayang sama mama gitu. Oh gitu. Kayak emas sendiri lah bahasa. Iya gitu. Bukan itu aja lah, banyak lah artis-artis, nggak usah disebutin satu persatu, asal ketemu pasti nggak diminta pasti ngasih. Siapa aja tuh kok? Banyak lah, kalau disebutin banyak banget.
Ya seperti itulah agaknya kebaikan Raffi yang sudah termasyhur ke beberapa selebriti lain. Meski begitu, yang juga belum lama ini santer diberitakan adalah keinginan Raffi untuk menyekolahkan anak-anak almarhumah Mpok Alpa pasca sang komedian berpulang. Seperti inilah cerita Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa saat itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Seperti diketahui bersama, hubungan persahabatan antara Raffi Ahmad dengan almarhumah Pok Alpa memang ternyata tak hanya berhenti di saat sang komedian masih hidup. Justru pasca kepergiannya, hubungan Raffi dengan keluarga besar Pok Alpa terasa semakin erat. Tak hanya datang untuk memberikan penghormatan terakhir, Raffi bahkan dikabarkan berniat mulia akan menyekolahkan anak-anak Pok Alpa hingga ke bangku sarjana. Ucapan itu terjadi saat masih dalam suasana duka yang mendalam. Terkait hal ini, pria yang akrab disapa Bang Idung ini pun mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menceritakan banyak penawaran yang datang, tapi ia tidak pernah meminta. Ia memegang teguh prinsipnya. Jika ada yang menolong, alhamdulillah. Namun sebagai seorang ayah, ia akan tetap berjuang demi anak-anaknya. Ia akan berdiri tegak dan memastikan masa depan buah hatinya tetap cerah. Dikasih kita ambil, nggak dikasih kita juga nggak pernah minta. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah melalui tangan hambanya. Saya tidak pernah menolak pemberian dari orang kayak gitu. Ada media nayangin saya menolak pemberian dari Raffi, nggak pernah saya tolak. Rezeki saya ambil, nggak dikasih saya ambil, nggak dikasih ya kita nggak pernah minta juga gitu. Atau juga saya juga kan gimana pun anak saya juga saya berjuang sebagai bapaknya. Apa yang diobrolin terakhir? Rayain ulang tahun anaknya kan, bentar lagi anaknya ulang tahun yang kemarin. Ya, oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.